Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ibu harap anak-anak ibu memperhatikan materi hari ini dengan baik ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran atau mind map. Sekarang mari kita temukan informasi penting dari teks berikut ini. Teks yang sudah kita baca tadi ya, yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Untuk menemukan informasi penting dari teks, yang harus kita lakukan adalah membuat peta pikiran atau mind map. Seperti ini anak-anak. Ini adalah peta pikiran atau mind map. Pertama-tama kita tuliskan judulnya di tengah berikut ini ya. Lalu kita akan membuat pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kita lihat kalimat berikut ini. Kita bisa temukan informasi penting dari kalimat ini. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan mas koki. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, kita masih lihat kalimat ini ya. Ada informasi pentingnya. Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Pertanyaan berikutnya di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, kita lihat informasi pentingnya di kalimat ini ya. Ikan hias itu dipelihara di dalam sebuah akuarium. Berikutnya, dengan menggunakan kata tanya kapan. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kita lihat informasi pentingnya di sini. Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Lalu lanjut ke pertanyaan dengan kata tanya kapan. Kapan akuarium dibersihkan? Nah, kita bisa temukan informasi pentingnya di dalam kalimat ini ya. Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, kita temukan informasinya di sini. Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya yaitu saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, anak-anak ingat ya, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana untuk menemukan informasi-informasi penting dari sebuah teks. Selanjutnya, kalian juga bisa ya membuat peta pikiran dengan bahasa kalian masing-masing. Jangan lupa untuk gunakan kata-kata tanya tadi. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan. Hewan yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, cacing tanah. Kemudian serangga, ikan, amfibi atau katak, reptilia, burung, dan juga mamalia. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulitnya. Serangga bernafas dengan trakea. Ikan bernafas dengan insang. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua tempat, di air dan juga di darat. Contoh hewan amfibi itu adalah katak ya anak-anak.
Saat kecil, katak ini disebut berudu. Nah, saat berudu inilah ia bernafas dengan insang. Kemudian, ketika sudah dewasa, katak menggunakan paru-paru dan kulitnya untuk bernafas. Hewan berikutnya, reptilia, bernafas dengan paru-paru. Sedangkan burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Dan yang terakhir, mamalia yang bernafas dengan paru-parunya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu hewan-hewan ini ya. Simak baik-baik. Alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau farmas. Berikut ini gambarnya anak-anak. Perhatikan ya. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan yang khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit Selanjutnya, cacing terdapat pembuluh pernapasan pada saat serangga udara masuk atau melalui insekta. kulit. Oksigen diikat oleh seperti darah. ini ya gambarnya Oksigen anak-anak. yang Coba diikat kalian oleh perhatikan hemoglobin baik-baik. lalu Serangga diedarkan ke bernafas seluruh tubuhnya. menggunakan trakea, Zat sisa yaitu pembakaran sistem tabung berupa yang karbon memiliki dioksida banyak dan uap percabangan di air dalam dikeluarkan tubuhnya. dari tubuh Percabangan juga trakea melalui disebut permukaan trakeola. kulitnya. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Berikut ini gambarnya anak-anak. Kalian perhatikan baik-baik ya. Serangga bernafas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Itulah alat dan sistem pernafasan pada serangga ya. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau fishes. Seperti berikut ini gambarnya anak-anak. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Pada gambar kiri atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru itu menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulutnya. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, itulah alat dan sistem pernafasan pada ikan ya, anak-anak. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Sedangkan saat katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Permukaan kulit katak selalu basah ya, agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Itulah alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Nah, ini dia gambarnya anak-anak. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-parunya. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Itulah alat dan sistem pernafasan pada reptil ya. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada burung atau apes.
Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya. Kalian perhatikan baik-baik. Burung bernafas dengan sepasang paru-parunya. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea ini, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Oh iya, anak-anak, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-parunya. Itulah alat dan sistem pernafasan pada burung ya, anak-anak. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Dan selain itu ada juga mamalia air, contohnya paus, duyung, dan juga lumba-lumba. Pada alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini ya. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, itulah tadi alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Selanjutnya, tugas kalian di rumah, kalian coba jelaskan ya. Tuliskan apa perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan juga lumba-lumba. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu memahami materi hari ini dengan baik ya. Thank you for today. Bye-bye.